Ummi Syarik. Dari Ummi Syarik radhiyallahu taala anha. Dari Ummi Syarik, beliau bercerita anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, amarha, memerintahkannya biqatlil auzagh, untuk membunuh auzagh. Wazagh. Wazagh itu adalah kalau kita kembali kepada tafsir hadis itu sejenis cicak atau sejenis tokek. Tokek dengan cicak itu dikatakan sejenis. Karena cirinya begini. Tidak beranak tapi bertelur. Makanannya adalah serangga. Untuk membela diri dengan memutuskan ekornya. Nah, itu apa kira-kira? Cicak. Atau cicak gede namanya tokek. Atau tokek kecil namanya cicak. Ini ya berarti akhirnya kita simpulkan ya cicak ya tokek. Karena para ulama menyebut ciri-cirinya. Ya cirinya bertelur. Ya. Modelnya seperti itu. Kalau dilihat kenapa kok bisa rupanya ada bulu-bulu lembut yang bisa nempel. Yang merambat-rambat di dinding, persis cicak atau tokek. Keluar suara, cuman suaranya kan macam-macam. Kalau suara kan tokek. Kalau satu kecil namanya cicak gitu ya. Nah itu bedanya suaranya saja. Ya, jadi kalau kita amati, ya sudahlah mungkin akhirnya kita terjemahkan. Wazah itu adalah tokek kecil, namanya cicak. Atau cicak gede namanya karena cirinya sama, mulai kepalanya, modelnya, semuanya, cara makannya juga sama. Nabi menyuruh membunuh itu semuanya. Waqala, kemudian Nabi bercerita. Kana infukhu ala Ibrahim, dia meniup kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Waktu dibakar, Nabi Ibrahim dilempar oleh Namrud ke api, dibakar, tiup. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kita baca dulu, nanti baru kita jelaskan. Wa Nabi Hurairah, atau dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau bercerita juga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala wazaghatan." Barang siapa membunuh tokek atau cicak. Biarpun syarahnya Imam Nawawi nanti adalah yang gede, berarti kan cicak gede namanya tokek di akhir nanti. Cuman kita sesuaikan dengan syarah karena mungkin sekali itu adalah cicak. Dan juga tokek karena jenisnya sama. Modelnya sama, bentuknya sama, cara berjalan sama, cara makan sama, bertelur. Fi awwali darbatin, kalau bisa membunuh tokek atau cicak dengan pukulan sekali, pertama, falahu kadza wa kadza hasanatan, dia mendapatkan kebaikan begini, begini, begini. Wa man qatalha, barang siapa bisa membunuh tokek tadi atau cicak tadi, di darbati tsaniyati, di pukulan yang kedua, maka falahu kadza wa kadza hasanatan, dia mendapatkan kebaikan begini, begini, begini. Dunal ula, tapi tingkatannya tidak seperti di saat dia bisa memukul sekali langsung membunuhnya. Wa in qatalaha, kemudian jika membunuhnya, fi darbati tsalitsati, di pukulan yang ketiga, falahu kadza wa kadza hasanatan, dia mendapatkan kebaikan-kebaikan ini jelas di bawahnya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat tadi disebutkan, man qatala wazaqan, barang siapa membunuh wazaq, ya tadi tokek atau cicak, fi awali darbatin, di pukulan yang pertama, kutiba lahu mi'atu hasanatin, ditulis diberi 100 kebaikan. Wa fi tsaniyati, yang kedua adalah duna dzalika, di bawahnya lagi. Wa fi tsalitsati, pukulan yang ketiga, duna dzalika, di bawahnya lagi pahalanya. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Qala al-lughati, ahli lughah, ahli bahasa menjelaskan al-wazakh itu apa sih? Al-idhamu, yang gede, dari sam abros. Sam abros. Sam itu yang bisa, sam abros itu. Kalau dia gitu, kalau terjemahan ini seolah-olah ini ketokek. Abros itu yang belang-belang gitu. Yang belang kan tokek. Ini terjemahan daripada Imam Nawawi. Cuman kalau kita kembali kepada pensyarah hadis, saya kata tadi ciri-cirinya. Membela diri adalah dengan motong ekornya. Cicak kan begitu. Tokek begitu. Jadi yang mengejar dia itu terlena, tertipu dengan ekornya. Dianya lari. Besok tumbuh lagi. Begitu.
Baik, ini adalah juga jadi bahan obrolan di kalangan orang-orang yang tidak beriman kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bermacam-macam kritikan kepada hadis ini. Tentunya setelah dikukuhkan bahasanya hadis ini sahih, benar adanya. Sehingga sampai kaum muslimin sendiri di saat bingung menjelaskan ini lalu ikut-ikutan mengatakan hadis ini lemah. Oh enggak, hadis sahih. Riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis sahih. Kemudian di situ banyak pertanyaan-pertanyaan di situ. Khususnya di luar Islam untuk merendahkan tentang hadis Nabi sampai Nabi Islam itu ngomong apa sih? Omongan pertama kritikannya begini bunyinya. Masa cicak nggak punya salah harus dibunuh? Itu kan yang salah yang mbahnya cicak itu. Mbahnya cicak yang niup apa? Kalau betul. Masa gara-gara niup itu dicicak, dibunuh? Gara-gara niup apinya Nabi Ibrahim lalu dibunuh. Ini kritik. Kalaupun memang betul cicak itu meniup kemudian menjadi, jadi bisa diartikan begini, biarpun sekecil apakah sebagian juru dakwah kan mengambil faedah bahwasanya ikut andil di dalam kemaksiatan sekecil apapun itu juga sama ikut rombongannya. Cicak itu tiupannya kayak apa sih? Tapi dia ikut bersemangat menghidupkan api untuk bakar Nabi Ibrahim, maka dia termasuk dosa. Maka bisa saja dimaknai kita pun juga demikian kalau kita ikut. Biarpun hanya kita sekecil apapun potensi kita. Tapi kalau kita sambungkan potensi kita dengan program kejahatan, kita dapat dosa. Kita dapat dosa. Baik, seperti itu. Itu adalah yang diambil sering oleh juru dakwah. Itu mengambil kisah cicak. Biarpun sebetulnya cicak itu kalau kita amati dari riwayat hadis itu, cicak Nabi suruh membunuh cicak bukan karena cicak meniup. Bukan karena cicak ini, tolong diperhatikan, cermati dari riwayat hadis. Supaya tidak salah. Jadi waktu Nabi menyuruh membunuh cicak itu bukan karena cicak itu telah meniup. Karena apa? Itu enggak. Secara yang salah itu kan mbah cicak, bukan cucu cicak. Kenapa cucu cicak yang di sini dibunuh? Kalau seandainya cicak pertama hayawan, binatang. Yang jika seandainya memang cicak yang meniup api itu adalah harus dibunuh, ya kan mbahnya saja yang dibunuh. Tapi ini anak cucunya nggak ada sangkut pautnya. Kenapa dibunuh ini cucu cicak ini? Ini kritik ke sana. Memang betul siapa memang? Sebab Nabi tidak mengatakan sebabnya. Coba dibaca hadisnya. Nah ini kadang-kadang dari kita pun terburu-buru mengatakan sebabnya karena dia telah meniup. Ini tolong juru dakwah. Sebabnya karena dia niup. Enggak, Nabi tidak mengatakan begitu. Nabi lihat. Amaroha dalam cerita itu, Ummu Syarik berkata, Nabi menyuruh Ummu Syarik biqatlil auzakh untuk membunuh cicak atau tokek. Waqala, dan Nabi bercerita, menceritakan, bukan Nabi mengatakan sebabnya. Wakana. Jadi cicak itu yang itu loh, yang cicak itu punya cerita. Kana bukan li'annahu enggak. Bukan ta'lil di sini, ini kisah. Bukan, tangkap itu si fulan. Dia adalah anaknya Z. Apakah gara-gara anak Z ditangkap? Enggak, karena dia nyuri kok. Jadi jangan ngomong, tangkaplah fulan karena dia anaknya Z. Itu baru. Tangkapnya fulan. Fulan yang mana? Fulan kana waladu Z. Dia anaknya Z. Jadi apakah dia tangkap gara-gara anaknya Z? Enggak dong. Ini jadi untuk mencermati. Sebagian dari kita itu latah langsung mengatakan karena cicak itu meniup apinya Nabi Ibrahim. Mana cicak niup Nabi Ibrahim? Cicak hidup hari ini kok. Mbahnya, itu kan mbahnya. Kalaupun seandainya dibenarkan untuk seperti itu kan ya hanya yang niup saja yang dibunuh. Nah, tapi kenyataannya kalau kita amati riwayat hadis itu memang bukan. Nabi tidak mengatakan karena dia telah meniup. Hanya Nabi menambahkan, biasanya ada tambahan faedah, itu ada dalam orang berbicara, orang cerdas kalau ngomong biasanya nggak cukup. Ada ziyadah, tambahan faedah.
Jadi kisah tentang cicak ada tambahannya. Bahwasanya waktu Nabi Ibrahim, semua semesta dari binatang yang melata dan hidup itu, semuanya berusaha untuk mematikan api, kecuali si cicak malah meniup api. Jadi itu dikisahkan. Dan ini benar kalau Ustadz ngambil sisi faedah seperti ini. Benar bahwasanya sekecil apapun kontribusimu, sumbangsihmu kepada kejahatan, ya tetap masuk golongan kejahatan. Makanya jangan sekali-kali punya ikut-ikutan dalam program kejahatan. Begitu sebaliknya dalam program kebaikan. Jadi seperti itu. Jadi Nabi menyuruh membunuh cicak itu bukan karena cicak telah meniup. Tapi cicak meniup itu cerita lain. Cerita lain tentang cicak. Nabi menyuruh, kalau kamu nemu cicak, bunuh. Kalau cicak itu bunuh. Kemudian, ada kritik juga dari mereka. Apa betul cicak itu niup? Cicak itu niup. Ya itu dijawab, memang apakah tidak mungkin kalau cicak itu meniup? Dia kan jenis binatang yang bisa meniup. Kenapa kita susah? Maksudnya dia ingin mendustakan Nabi Muhammad itu ngarang. Masa cicak niup api? Ya cicak. Bahkan cicak termasuk binatang melata yang bisa nyembur juga. Bisa niup. Jadi tidak bisa disalahkan kalau dikatakan cicak niup. Nabi mengatakan niup. Maka mendustakan, bohong. Masa siap niup? Niup gitu. Niat cicak termasuk binatang bisa niup. Karena ada organ tubuhnya bisa dikatakan niup. Cicak niup. Dan ini bisa dibuktikan secara ilmiah kalau cicak bisa niup. Tentu sekecil apapun niup itu. Jadi tidak bisa didustakan Nabi SAW. Jadi tidak perlu kita mengatakan hadis ini dhaif, lemah dan sebagainya. Hadis sahih. Cuman kita harus benar cara menjelaskannya bahwa Nabi menyuruh membunuh bukan karena cicak itu telah meniup api Nabi Ibrahim. Tidak. Nabi Muhammad ceritakan cicak itulah yang pernah mbahnya sana niup Nabi Ibrahim. Bukan masalahnya itu. Baik. Jadi tidak perlu diragukan. Bahasanya tentang makna hadis gak ada salah. Tentang cicak meniup pun gak ada salah. Niup api. Gak salah, mungkin sekali niup api. Selagi mungkin omongan Nabi tidak bertentangan dong. Tidak perlu didustakan. Jadi sahih. Kemudian lalu kenapa Nabi membunuh? Menyuruh membunuh. Nah ini yang perlu dibahas. Sehingga ada yang sadar dari orang-orang di luar Islam sana. Kok sampai mengatakan cicak harus bunuh itu ada apa dengan itu semuanya? Atau tokek lah harus dibunuh. Ternyata ditemukan di beberapa universitas di barat sana. Ada dikatakan mereka ada penemuan-penemuan ternyata di dalam binatang ini ada virusnya, ada bakterinya. Bakteri yang membahayakan. Jadi ada yang bikin tidak sehat. Sampai mereka mengatakan bakteri salmonella atau apa. Itu dia sesuai ini biasanya menemukan bakteri-bakteri gitu. Coba dilacak tentang hadis Nabi tentang lalat. Ternyata menemukan. Bahkan di luar sana menemukan. Apa sih kok sayap kanannya ini, sayap kirinya berbeda. Sayap kanan obat, sayap kiri obat. Dilacak ada. Dan ini kalau seandainya para pemikir-pemikir cerdas. Bukan dasar suudon kepada Nabi. Coba lacak ada apa dengan tokek dan cicak. Karena itu adalah di situ ada pembawa penyakit-penyakit. Yang bisa membahayakan. Ya. Jadi Nabi nyuruh membunuhnya. Kalau sudah ada di rumah kita. Tapi bukan kita langsung besok ngerahkan santri ke hutan-hutan cari cicak. Oh enggak gitu maksudnya. Kalau ada cicak dibunuh gitu saja. Ada tokek dia. Nanti ada gerakan santri bawa pedang nanti pergi hutan. Bukan gitu. Nabi merintah ada cicak bunuh tuh. Bukan langsung besok ibadah. Hasanah cicak. Nah itu himbauan Nabi untuk peduli dengan kebersihan cicak. Karena di samping itu buang kotoran di mana-mana. Itu bikin penyakit. Dan cicak itu senang. Kalau merambat itu masuk ke makanan itu. Coba kalau malam-malam itu duduk itu malam duduk, diam-diam di atas meja, duduk samping meja itu nanti ada cicak langsung nasi ke lauk keliling. Jadi itu akan menyisakan penyakit-penyakit buat manusia yang hidup.
Seandainya cukup satu dokter yang menemukan bahwasanya, oh ini ada virusnya, ada bakterinya. Sudah cukup, bahwasanya Nabi menyuruh itu karena ada maksud kebaikan untuk manusia. Hanya kita itu belum bisa menjangkau semuanya. Maka kaidah kita kalau Nabi ngomong pasti benar. Hanya permasalahannya adalah waktu saja. Yang membuktikan nanti waktu. Maka hari ini, tahun depan, tahun berikutnya. Dan ketanyaan seperti itu. Banyak kalimat-kalimat yang disebut oleh Nabi dulu diragukan. Ternyata beres. Ada. Termasuk sayap lalat. Termasuk ini. Dan rupanya ini dibahas. Kita mencoba melacak. Di mana didiskusikan tentang cicak ini. Kampus-kampus besar di dunia ini membahasnya. Bisa jadi mereka berangkat ingin merendahkan omongan Nabi. Ternyata malah ketemu kebalikannya. Apa kok ngomong gini? Pengen merendahkan kalau tidak ada apa-apanya. Tentunya ada bukti bakteri-bakteri. Yang bahkan. Maka jangan dipiara dong cicak. Ya bisa dibunuh. Nah kemudian Nabi menghimbau cara membunuhnya itu adalah Darbah ula, pukulan yang pertama jeder langsung mati, pahalanya lebih gede. Nah ini adalah ada hubungannya dengan rahmatnya Nabi. Nabi punya kasih sayang, kalau bunuh cepat gitu. Jangan sampai tersiksa, langsung jeder mati. Dalam menyembelih pun Nabi arih dhabihatak. Kalau menyembelih pun Nabi mengajarkan tajamkan itu pisau biar mempercepat kematian. Kalau bunuh cicak langsung jeder mati. Bukan dengan cara disiksa begitu. Yang disirnakan kita dari kehidupannya biar tidak mengganggu yang hidup. Ya, baik. Jadi kalau sudah urusan dengan Nabi, kita yakin dulu kalau kita belum bisa membuktikan. Karena ternyata mungkin loh, kenapa? Mungkin ada bakteri, baru mungkin dulu. Dulu mungkin. Para ulama dulu kalau kita lebut di kitab Syarah-Syarah Hadis 400 tahun yang lalu mengatakan mungkin ada penyakit. Sekarang terbukti, benar. Mungkin, kata Nabi begitu, mungkin ada penyakitnya, mungkin. Ternyata sekarang terbukti itu ada bakteri-bakteri yang sangat khusus. Itu membahayakan tentang paru-paru, membahayakan tentang lambung, membahayakan tentang mata. Dibahas oleh mereka. Sehingga mereka menghindar daripada itu binatang. Demi kesehatan. Dan dihimbau, bagi yang mengerti menghimbau. Itulah sekelumit pembuktian tentang apa yang disabdakan Nabi SAW. Ini ijaz ilmi. Cuman kayak kita punya rambu-rambu ya. Untuk meyakini Al-Quran dan hadis Nabi itu bukan atas dasar pemahaman kita tentang kajian-kajian ilmiah, bukan. Kajian ilmiah itu untuk menguatkan, mendukung saja. Kalau ternyata secara ilmiah tidak terbukti, itu bukan berarti omongan Nabi, firman Allah nggak ilmiah. Itu karena kebodohan kita tidak bisa menjangkau, harus begitu dong. Dan kita tidak membangun keimanan kita dengan hadis Nabi, dengan Al-Quran, dengan kajian ilmiah, bukan. Kajian ilmiah itu untuk menjelaskan agar kita semakin yakin. Sebab kalau kajian ilmiah itu bisa saja bertentangan. Kajian ilmiah itu dahulu itu mengatakan bumi itu datar. Biarpun setelah itu ditolak oleh yang lainnya bumi itu bulat. Biarpun hari ini masih ada yang mengatakan bumi itu datar. Itu kan kajian ilmiah. Dan ternyata isyarat Al-Quran itu memungkinkan dua-duanya. Nah seperti itu. Sehingga yang menafsiri dulu adalah datar itu juga nggak salah. Karena ada isyarat dalam Al-Quran. Bukan Al-Quran salah, tidak. Lalu bagaimana mengadukannya? Iya, kalau Al-Quran mengatakan isyarat-isyarat Al-Quran tentang dihamparkan bumi dan sebagainya, itu kan perasaan di binatang kita memang dihamparkan. Kalau dilihat dari luar bumi, maka akan terlihat pergantian siang malam. Malam dimasukkan ke siang, siang masukkan. Bukan diganti, dimasukkan. Jadi masuk itu kan menunjukkan bahwasanya di situ adalah bulat, bergantian. Itu adalah tafsir-tafsiran yang ada hari ini. Jadi nggak bertentangan. Tapi yang kita jadikan pegangan untuk membangun keimanan adalah Al-Quran dan hadis Nabi, bukan penemuan-penemuan. Penemuan bisa saja berubah. Kalau orang membangun keimanan dengan penemuan-penemuan tersebut, maka bisa saja imannya runtuh gara-gara penemuannya salah. Maka kita pun jangan gampang terpesona dengan istilah ijaz ilmi, penemuan-penemuan itu enggak. Pernah juga kita langsung katakan itu bukan urusan kita. Suatu ketika tidak tahu berita tentang ada orang lagi ngebor. Gimana kisah? Ini gampang percaya ngebor, ngedenger apa?
neraka dan sebagainya. Kalau maksudnya mau mengilmiahkan bahwasanya siksa neraka itu ada, disebut Al-Quran, karena ceritanya di Jerman sana ada orang ngebor, di situ ternyata ada suara-suara atau yes. Tidak ada urusan kita dengan itu. Kebenaran juga belum tentu, dia bukan seorang muslim yang menukil. Kemudian yang mana alam neraka, alam surga, kita tidak tahu di mana tempatnya. Bukan di dalam tanah, di bumi, di bor sana, bukan. Dulu itu rame, langsung Islam. Orang Islam mengatakan, ajib, betul ya Al-Quran. Itu siapa yang cerita gitu tuh? Al-Quran neraka, pembuktian neraka. Ada juga majalah di Indonesia, majalahnya tentang majalah Islam lagi, tidak tahu majalah apa itu. Dalam judulnya, aku menjadi beriman kepada siksa kubur. Judulnya gitu. Isinya apa? Ceritanya dia itu ditulis itu. Orang Islam yang nggak ngaji itu gampang percaya. Itu ceritanya dia itu waktu itu adalah dia pura-pura masuk ke kubur. Dikubur sama temannya. Tak taunya didatangi malaikat. Setelah itu langsung bangun. Saya percaya bahwasanya siksa kubur itu ada. Kan didatangi malaikat. Malaikat dibohongin dia ceritanya. Ini kan cerita bualan-bualan begitu. Ditulis di sebuah majalah yang saat itu lagi nge-booming di Indonesia. Itu majalah Islami itu. Ini kok omongan orang begitu bisa dipercaya bagaimana? Memang malaikat bisa ketipu. Malaikat bertanya, masih hidup kamu ya? Gitu malaikatnya. Jadi kita itu gini loh, maksudnya kajian ilmiah. Itu kita tidak menjadikan sandaran iman kita dengan kajian ilmiah. Tapi kajian ilmiah itu menjelaskan sesuatu yang ada dalam Al-Quran. Maka kalau kajian ilmiah itu benar, maka tidak akan bertentangan dengan Al-Quran. Tidak akan mungkin. Jika terlihat ada pertentangan, ada kemungkinan kita yang salah paham, bukan Al-Quran yang salah. Kita yang salah memahami Al-Quran, atau kajian ilmiah itu adalah yang salah. Seperti itu. Atau kita yang memadukannya nggak ketemu. Karena Quran tidak mungkin salah, yang firman Allah. Nabi tidak akan mungkin salah. Termasuk ini wazagh. Makanya tentunya yang kita pangkas dulu, jangan sampai kita memaknai bahwasanya Nabi menyuruh membunuh tokek atau cicak karena tokek itu pernah meniup apinya Nabi Ibrahim. Jangan ngomong gitu. Karena tokek yang kita bunuh ini nggak pernah niup dia. Ada tambahan tentang kisah tokek, kisah cicak. Baik, ya jelas yuk di rumah kita bersihkan dari hal-hal yang demikian itu. Tokek, cicak. Jangan dibiarkan. Bahkan bisa cari duit ini. Tokek beruntung. Tokek sengsara. Tokek pergi. Tokek nggak jadi pergi. Tokek pergi. Tokek nggak jadi pergi. Nggak pergi dia. Tatonya apa? Ditelepon. Ya sudah karena kamu nggak datang makanya hadiahnya nggak jadi. Kapok percaya sama tokek. Kalau nggak dapat hadiah. Yang urusan hidup kok dengan tokek. Tokek. Ya, baik. Ini adalah masalah tokek. Kita harus waspada dalam menjelaskannya. Supaya, karena kadang kesalahan kita di dalam menjelaskan itu nanti yang jadi bulan-bulanan adalah hadis Nabi. Dan Nabi akhirnya direndahkan. Padahal kesalahan kita. Bahkan diantaranya Pak Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh Nabi amara bi qatlil wazzah fasammahu Fuwaisik Fuwaisiqa. Fuwaisik nih fasik kecil. Fasik itu adalah orang yang suka ganggu lah, pengganggu. Suka keluar dari jalur kebenaran. Fuwaisik. Nabi dengan Fuwaisik. Suka ganggu dia. Ganggu makanan, coba. Lagi nasi mau kejatuhkan, biarpun kecil. Sayur ajib. Ada kotoran cicak satu plik, enak enggak kira-kira jadi? Enak ganggu dia. Lah dia mah kemana-mana kalau jalan. Dia kita sahur di sini, dia bisa di sana. Pas banget nanti. Ajib, cicak. Baik, seperti itu. Kita lanjutkan. Jadi pukulan pertama, maksudnya kalau pengen bunuh ya cepat, langsung mati. Kalau bisa, kalau dari kedua, ketiga. Ada diberi kebaikan, ada pun hasanah. Sampai mi'at hasanah. Yang beri Allah ini. Allah maha makasih. Sebetulnya kalau kita ingin menginsyafi itu mudah. Sebetulnya yang menjadi mahal itu apa? Yang menjadi pahala gede bukan sekedar amalnya. Tapi apa? Husnudzon dengan apa yang diperintahkan Nabi itu yang mahal. Kalau Nabi nyuruh pasti ada hikmah di balik ini semua. Sudah itu yang menjadikan pahalanya gede.
Enggak usah bertanya, kenapa ya Rasulullah? Kenapa begini? Ini kita seru banyak kenapa, ini adalah problem. Kita yakin bahwasanya Nabi adalah utusan Allah. Kalau berbicara la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dengan Nabi kok masih bingung begini? Kita husnudzon, pasti ada kebaikan, hanya kita belum tahu. Kadang-kadang kita dengan hadis Nabi, tentunya hadis Nabi yang sahih dan bukan hadis-hadis palsu dan sebagainya. Nah, adab kita dengan dokter pun juga demikian. Coba saja, kalau kita ke dokter langsung, kau minum obat ini, tanya, kenapa obat ini banyak cerewet? Wah, ini bentak sama dokter. Sudah, ada obat sana, jangan ngomong. Kan itu. Coba kalau kita pergi dokter, periksa di jidat kita dikasih apa, begini, ini sudah dikasih resep, jalan, nggak usah banyak ngomong. Dok, ini resep apa ini? Obat ini kenapa ini? Terdiri ramuan dari apa? Jangan berobat sini kalau gitu. Nah, dengan dokter aja nggak cerewet. Sementara baginda Nabi bukan sekedar dokter, di atas itu semuanya. Kalau dokter adalah dengan ijtihadnya dalam menentukan ini obat, ini penyakit. Tapi Nabi dengan wahyu. Maka di saat ada hal-hal semacam ini cukup. Bahwasanya kalau sudah Nabi yang bersabda, pasti benar. Hanya pembuktian kebenarannya adalah tunggu waktunya. Kita belum menjangkau kadang. Nah ini, maka membangun keyakinan. Membangun keyakinan penting. Tidak boleh merendahkan Nabi, guyonan merendahkan hadis Nabi, apa-apaan tuh. Hati-hati, jangan sampai ada dikisahkan ya. Biarpun cukup terjadi sekali, itu ibrah pelajaran. Ada suatu ketika ada, hendaknya kalau kita mau wudhu itu hendaknya dicuci tangannya, jangan sampai langsung. Karena kamu tidak tahu di mana tanganmu itu nginep. Di mana tanganmu nginep, mungkin kemana-mana ke tempat kotor. Ngejek, memangnya tangan kita nginep di mana? Kayak dihukum di saat tidur berikutnya itu tiba-tiba tangannya sudah masuk ke lubang tuburnya. Jadi karena dia merendahkan. Jadi hati-hati jangan berani merendahkan hadis Nabi SAW. Biarpun mungkin ada orang merendahkan tidak dihukum, hukumannya di akhirat lebih pedih lagi. Jadi kalau kita cermati, sampai mi'at hasanah 100 kebaikan ini adalah hubungannya karena keyakinan kita. Kalau sudah Nabi ngomong, sudah. Dan insya Allah sehat. Dan bisa jadi kita banyak kena bengek, sakit semuanya karena kita tidak peduli. Karena makanan kita itu adalah kita ramai-ramai dengan cicak. Malamnya cicak, paginya kita. Mungkin begitu, roti-roti, malamnya cicak, paginya kita. Nah, itu bisa jadi itu jadikan sebab kita penyakitan. Baik, sudah. Selagi Nabi yang menyebutkannya, ayo. Kita hindari. Bunuh. Tapi cara bunuhnya adalah dengan mempercepat kematiannya. Ada yang berkata lagi ini sebetulnya. Kenapa harus kan tokek itu cicak kan termasuk jenis binatang yang ya nggak ganas Cina. Nggak terlalu bahayakan, nggak ganggu kita. Ini biasanya di luar Islam sana merendahkan. Kan dia nggak ganas, nggak membahayakan enggak ini. Karena termasuk hayawan alifah kayak Cina. Kita pengen tahu Cina itu bagaimana sih? Tanyakan kepada orang yang punya anjing, Anda kapan tahu anjing Anda Cina? Kapan? Kapan tahu anjing Anda Cina? Dia akan menjawab biasanya. Ya selesai piara bertahun-tahun baru dia Cina. Baru bisa dihukumi anjingmu Cina karena kamu telah miara bertahun-tahun. Memang tokek kau piara berapa tahun? Tokek kan baru kenal kita, bukan kita piara. Ada mereka pokoknya berusaha, ada bermacam-macam upaya untuk mengatakan merendahkan hadis Nabi SAW. Sudah, kita aliman, sudah selesai. Yang jelas tidak bertentangan kok masalah meniup, mungkin dia meniup kok. Ada pun masalah bakteri, ada bakteri, kenapa? Ayo. Apa yang menjadikan Nabi salah waktu ngomong begitu? Apa yang menjadikan Nabi salah waktu Nabi mengucapkan bunuh itu? Bahkan kaidahnya Nabi kan rahmatan lil alamin. Nabi hadir untuk menghadirkan kasih sayang, kebaikan untuk semesta. Termasuk di antaranya ini. Sehingga segala yang membahayakan manusia ini kan didahulukan menjaga manusia itu. Sehatan manusia itu kan didahulukan. Nabi memberikan petuah, bunuh cicak. Ataupun hikmahnya dibalik itu semuanya adalah kadang dibukakan oleh Allah dalam waktu dekat, ada mungkin nanti. Bahkan mungkin nanti ada lagi pembuktian.
Bahkan kami berharap bahwasanya anak-anak muslim yang saat ini berada di fakultas kedokteran atau bagian-bagian laboratorium dan sebagainya, coba melacak ini ada apa. Biar semakin yakin. Jangan orang kafir, orang barat saya menemukan. Wah, orang barat ini. Sebab yang kita lacak dalam berita-berita itu adalah di Universitas Georgia, di waktu ini. Itu berita yang membahas tentang cicak. Sampai membuat jurnal-jurnal tentang cicak dan tokek. Ini umat Islam nggak buat. Dan mereka membuktikan, biarpun tujuannya ada bukan untuk mengangkat Islam, tapi ceritakan tentang bahasa bahayanya bakteri cicak yang tadi yang dikatakan salmonella tadi itu. Ini bahaya cicak begini-gini. Dibahas panjang lebar sudah gede-gede. Umat Islam enggak. Biarpun tujuan mereka menyebutkan tentang itu semua bukan untuk mengangkat Islam, mereka tidak kenal Islam kok. Tapi tanpa mereka sadari, kita ambil itu kisah, oh membuktikan bahwasanya apa yang diomongkan Nabi itu benar.